Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Ibnu PNU PAJ Ndolopo. Salam belajar berjuang bertakwa. Di sini kami akan membahas mengenai kegiatan Makesta kemarin. Dan sekarang saya sudah bersama Ketua Panitia Pelaksana Makesta. Dengan rekan siapa, Mas? Dengan rekan Saiful kepanjangannya gimana? Muhammad Saiful Alam. Saya mau bertanya ini, kira-kira kegiatan Makesta kemarin kekurangannya bagaimana sih? Terus kemarin ada banyak pertanyaan dari beberapa rekan-rekan kita di daerah tertentu, di daerah tertentu sih. Tanya kenapa kok Makesta di PAJ Ndolopo itu diadakan 1 hari? Mohon dijelaskan. Mungkin penjelasannya dulu aja ya, daripada kekurangannya menurut saya kita jelaskan dulu kenapa kok 1 hari. Pertama dan yang paling utama alasannya kenapa 1 hari itu ya karena ini masih dalam situasi pandemi gitu. Jadi pertimbangan terbesar kami sebetulnya itu kalau misalnya kita memaksa mencanangkan Makesta 2 hari apalagi nginep, tentu perizinannya itu akan semakin sulit. Dan kalau kita persiapan, misalnya kita proyeksi bahwa di hari itu nanti kita akan Makesta, kan kita nggak tahu itu akan level berapa, dilarang atau enggak gitu. Sehingga kita memutuskan untuk 1 hari Makesta, terus kita benar-benar mentaati protokol kesehatan sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, maka dari itu kita mencoba meramu Makesta supaya bisa dilaksanakan 1 hari. Toh dari aturan yang sudah kita baca, Makesta itu dilaksanakan 2 hari dalam tanda kurung 13,5 jam. Nah, kita ramu supaya 13,5 jamnya itu tercapai gitu, dalam 1 hari. Nah, yang menurut kami sehingga kami putuskan untuk membuat Makesta 1 hari. Materi tetap insya Allah sudah full package, sudah memenuhi kriteria, dan dalam kurungnya tadi itu kita dapat tuh 13,5 jamnya itu sebetulnya kita sudah dapat juga. Jadi ya kurang lebih alasannya seperti itu sih, karena kita juga nggak bisa memprediksi juga PPKM akan level berapa. Alhamdulillah di waktu kita PPKM itu level 1 gitu. Dan sebetulnya boleh membuat acara, nah, sehingga ya jadinya seperti itu 1 hari, dan insya Allah itu sudah sesuai protokol kesehatan dan alhamdulillah lancar. Tapi seperti itu. Kalau kekurangan mungkin dari kesiapan kemarin itu kan dari panitia, mungkin kira-kira kekurangannya gimana? Kalau menurut kami karena kemarin itu barengan dengan banyak kegiatan di balon-balon yang lain, mungkin kalau menurut saya pribadi sih pemateri banyak yang sudah kita proyeksi materinya akan disampaikan oleh ini, materi ini akan disampaikan oleh ini, tetapi tidak bisa karena yang ditargetkan ngisi materi itu ngikuti acara lain gitu. Barengan banyak sekali kan konferensi. Nah, menurut saya sih kekurangan yang menurut saya itu agak disayangkan yaitu karena pematerinya yang kita harapkan itu tidak bisa hadir sehingga kita carikan pengganti. Nah, menurut saya sih itu kekurangan yang bisa saya nilai dari panitia itu sih. Untuk selanjutnya, untuk peserta Makesta kemarin berapa rekan Saiful? Untuk peserta yang daftar itu sebetulnya kemarin tuh sangat fluktuatif sekali ya, naik turun. Nah, cuman finalnya itu yang masuk di list sekitar 73 peserta. Ada yang dari Ndolopo, Ranting, juga ada yang dari luar Ndolopo. Jadi fixnya itu yang di absen 73 sekarang. Kalau keaktifan, kira-kira peserta kemarin aktif di kegiatannya seperti apa kira-kira? Kalau berdasarkan yang masuk di saya laporan ya, alhamdulillah mayoritas itu aktif, dan berdasarkan tes juga kami dapat hasil bahwa materi itu masuk kok di benak mereka. Cuman ada beberapa insiden yang peserta itu nggak mengikuti full. Kalau nggak salah berapa orang ya? 2 kalau nggak 3 orang. Nah itu akan menjadi pertimbangan kami supaya untuk menghormati mereka yang ikut aktif dari awal sampai akhir, ya tentu mau tidak mau kita harus memperlakukan sebagaimana mestinya dengan bijak
yang tidak ikut materi itu nanti tidak kita luluskan gitu. Kurang lebih nanti seperti itu. Secara keseluruhan semua peserta itu aktif lah. Alhamdulillah gitu. Terus kemarin katanya dari teman-teman panitia itu ada beberapa peserta yang proaktif. Jadi kayak ngetes kegiatan Makista terkait dengan, sebenarnya mereka sudah tahu sih, tapi kayak seakan-akan meremehkan bahwasanya Makista itu kegiatannya dasar dan itu mereka merasa sudah bisa seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut pandangan saya, ya memang ada kemarin itu laporan seperti itu masuk ke kami, ke saya. Nah, menyikapi hal itu, ya oke lah, peserta itu punya karakter yang berbeda-beda. Ya, kita tahu bahwa ada yang sudah tahu materi, tapi mereka belum punya sertifikat sehingga mereka ikut Makesta, that's okay. Tapi kalau menurut saya memang sikap yang seperti itu kurang tepat. Bukannya kita tuh nggak suka atau gimana, cuman kan kalau tujuannya kita bertanya, kemarin tuh kasusnya tuh gini loh, kronologinya itu katanya itu gini. Ada peserta yang bertanya kepada pemateri atau kepada peserta atau kepada panitia, yang pertanyaannya itu sifatnya ngetes gitu, sebenarnya sudah tahu tapi ditanyakan gitu. Atau kalau nggak gitu, pertanyaannya itu tidak tepat ditanyakan di forum itu. Lebih seperti itu. Saya tuh dapatnya dari cerita. Nah, kalau menyikapi hal itu menurut saya memang itu kurang tepat gitu. Karena kalau misalnya kita sudah tahu dan pematerinya itu dikira jawabnya itu melenceng dari yang kita tahu, ya udah gitu. Nggak usah terlalu di pressure sehingga seolah-olah kita ingin menunjukkan bahwa ini loh saya lebih unggul dari materi. Nggak usah kayak gitu. Jadi toh nanti kalian juga akan mengerti bahwa sikap seperti itu tuh gimana, childish gitu, kekanak-kanakan gitu. Saya dulu juga pernah seperti itu waktu masih mahasiswa awal gitu. Cuman kan lambat laun kita akan menyadari bahwa sifat yang seperti itu sebetulnya nggak dewasa gitu. Apa untungnya coba gitu kan? Kalau kita ingin show off, kita ingin unjuk diri tetapi dengan cara merendahkan orang lain gitu. Untungnya apa? Kalau kita menelaah itu lebih dalam, pasti kita akan tahu bahwa cara kita mengunggulkan diri kita bahwa ya dengan menunjukkan, tidak perlu dengan menunjukkan bahwa kita unggul dengan merendahkan orang lain gitu. Karena orang lain akan tahu bahwa kita unggul dengan sikap dan teladan yang kita tunjukkan gitu. Menurut saya sih cukup begitu. Menurut sampean gimana kalau ya toleransi sih, seharusnya teman-teman peserta itu menghargai walaupun itu kegiatan Makesta yang masih dasar, tapi itu adalah sebuah kegiatan dimana itu gerbang awal daripada masuknya anggota di organisasi IPMI dan IPPNU. Oke. Jadi mereka ya harus bisa menempatkan diri walaupun kegiatannya dasar, tapi mereka harus semestinya ya mengikuti dengan baik dan tidak perlu memalukan orang lain. Betul. Jadi poinnya kan sama sebetulnya bahwa kita tidak perlu merendahkan orang lain untuk mengunggulkan diri kita gitu. Toleransi terhadap rasa toleransi gitu kan. Jadi ya kita perlu mentoleransi bahwa hari ini kita perlu toleransi gitu. Jadi menurut saya sih itu poinnya gitu. Yang tentang masalah itu menurut saya poinnya itu nggak perlu dibesar-besarkan sebetulnya, cuman ya sayang sekali ada insiden seperti itu. Kami tuh nggak enaknya juga kepada pemateri, sebetulnya itu loh intinya itu. Kami nggak enak kepada pemateri, kok ada yang seperti itu gitu. Yang lebih menurut saya itu kecewa itu karena itu saya nggak enak sama pemateri, udah kami datangkan kok ya kayak gitu. Lewat video ini kami juga ingin memohon maaf kepada seluruh pihak termasuk beserta pemateri. Insiden itu di luar keinginan kami dan saya rasa kita semua tahu lah bahwa hal semacam itu tidak baik gitu, dan perlu untuk kita benahi di masa yang akan datang gitu. Lebih seperti itu sih. Mungkin hal seperti itu bisa didiskusikan di forum lain, ya, nggak forum besar, sehingga ya, materi tidak merasa direndahkan gitu. Oh ya mungkin saya bertanya ini ya. Kira-kira kenapa toh kok kita itu buru-buru banget
harus Makesta di waktu ini. Kira-kira mungkin Mas Ketua Ibnu PAJ bisa menjelaskan kenapa alasannya kok kita itu buru-buru mengadakan Makesta di momen ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, latar belakang kenapa kok Makesta di PAJ Indolopo ini segera diadakan. Yang pertama adalah pengurus PAJ Indolopo itu sebentar lagi akan konferensi. Jadi kita membutuhkan kader, di mana kader pengurus PAJ itu minimal itu harus Makesta. Itu yang pertama. Jadi sangat penting sekali diadakan Makesta ini yang sifatnya segera. Yang kedua, melihat dari terlalu lamanya kita tidak mengadakan kegiatan, itu ranting-rantingnya ada di PAJ Indolopo, ada 12 ranting. Itu kayaknya sudah terlalu nyaman dengan posisi mereka. Jadi ketika vakum ini nyaman gitu. Nyaman dengan kevakuman gitu. Oke. Nyaman dengan kevakuman mereka. Jadi salah satu cara kita mengadakan Makesta. Sebenarnya kita sudah mencoba cara-cara yang lain selain Makesta. Kita sudah turba, kita sudah koordinasi. Tapi alangkah baiknya dengan waktu yang sangat singkat dan posisi pandemi seperti ini yang dilarang keras bahwasanya sering diadakannya perkumpulan, kita mengadakan Makesta yang melibatkan 12 ranting. Jadi selain itu untuk pengkaderan, juga salah satu cara koordinasi kita agar ranting itu tetap berjalan sesuai semestinya. Oke. Nah, mungkin perlu dijelaskan, kan kita buru-buru ya. Nah, kira-kira tindak lanjutnya atau RTL-nya nanti gimana? Mungkin juga perlu disampaikan kepada para peserta nanti. Spesifiknya itu RTL-nya akan kita gimana kan? Kalau misalnya Makestanya sudah sederhana, terus RTL-nya gimana? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi tolak ukur Makesta kemarin itu adalah bagaimana teman-teman peserta itu bisa paham terkait dengan materi. Jadi kita kalau dibilang satu hari itu kurang, itu sangat kurang menurut saya. Oke. Memang seperti itu. Tetapi yang namanya belajar, kita perlu beberapa waktu dan beberapa pertemuan beberapa tahap. Jadi selain materi di ruangan, kita adakan semacam bedah materi di podcast, rencana seperti itu. Jadi setelah video ini nantinya ada video podcast bincang gitu ya. Bincang-bincang bedah materi yang ada di Makesta. Itu RTL yang pertama. RTL yang kedua, kita khusus internal ya. Khusus internal itu kita akan mengajak para ketua internal itu maksudnya yang di ranting, ranting gitu ya. Internal di Kecamatan Indolopo, maksudnya internal peserta yang di Kecamatan Indolopo, bukan di luar Kecamatan Indolopo, itu maksudnya. Jadi kita akan mengajak gabung mereka, khususnya ketua, itu di kepengurusan PAJ. Karena sesuai aturan, sebenarnya mereka itu alangkah baiknya para ketua ranting itu bergabung di kepengurusan. Tapi kebijakan pengurus PAJ Indolopo kemarin, itu mereka digabung di pengurusan kita setelah adanya kegiatan Makesta. Jadi setelah ini mereka kami ajak untuk mengadakan kegiatan akhir kepengurusan. Oke. Untuk namanya kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Intinya pokoknya kita sudah merencanakan bahwa Makesta satu hari itu bukan kok karbitan terus final itu enggak ya, bahwa kita juga sudah berpikir gimana ke depannya, tidak lanjutnya seperti apa, memang sudah kita persiapkan juga. Intinya seperti itu. Nah, mungkin itu yang perlu kalian tahu ya, bahwa meskipun Makestanya satu hari, cuman ya kita nggak loko-loko satu hari terus waste gitu kasarannya. Cuman ya memang ada tidak lanjutnya yang sudah kita persiapkan, termasuk dengan video ini dan semacam ini. Nah, ini adalah bentuk tidak lanjut yang kita lakukan lebih seperti itu ya. Oke. Oh ya, kemarin di Makesta PAJ Indolopo ada modul, dan itu ada kritikan dari pimpinan cabang. Itu kira-kira bisa dijelaskan kesalahannya gimana gitu? Oke. Saya juga dengar itu.
Kami berterima kasih atas semua kritik dan masukannya. Memang modulnya seperti ini, modulnya seperti ini. Sebetulnya tujuan kami buat modul ini tuh nggak rencana awal gitu kan ya. Kan kita rencananya Makesta itu konsepnya dibuat seperti power seni gitu kan. Nah, tapi karena kondisi yang pandemi seperti ini, nah rencana itu akhirnya molor dan kita putuskan untuk menunda acara itu. Tapi Makesta tetap kita laksanakan. Nah, sebagai ganti karena kita menyederhanakan Makesta, akhirnya kita buat modul gitu. Karena kalau kita misalnya logika aja ya, materi itu disampaikan 1 hari gitu. Tapi kalau kita punya modul, kan ini bisa dibaca kapanpun gitu. Jadi ini materi yang bisa dilihat selamanya istilahnya. Kapanpun Anda mau, Anda bisa mempelajarinya di sini gitu. Nah, terkait adanya kekurangan tentu karena ini sifatnya juga mendadak gitu kan ya. Persiapannya nggak begitu lama. Ya tentu ada kekurangan di modul ini. Memang modul ini sifatnya bisa direvisi sebetulnya. Dan rencananya itu ketika ada acara besar, kalau kita ingin membuat semacam buku pedoman, nah modul ini tuh akan kita revisi berkala. Gitu. Jadi saya tahun depan kalau ada Makesta lagi, silakan direvisi oleh kepengurusan yang akan datang. Kami akan berikan filenya, termasuk file mentahnya juga. Silahkan nanti direvisi, diperbaiki. Silahkan monggo kerso, kami tidak keberatan. Nah memang ada kekurangan gitu. Karena ya kesempurnaan itu surgawi men, nggak ada di duniawi gitu lah, gitu kan. Nah, jadi kami mengakui ada kekurangan dan terima kasih atas kritik dan masukannya. Kami juga tahu kekurangannya di mana, sudah tahu. Nanti insya Allah ke depan ini boleh dan memang sebaiknya diperbaiki gitu. Kurang lebih seperti itu sih respon kami. Oh iya, yang terakhir ini mungkin ada pesan-pesan dari ketua panitia yang bisa disampaikan di semua pihak, entah itu peserta, panitia ataupun pimpinan cabang Kabupaten Madiun. Kita mungkin dari internal dulu ya, dari untuk teman-teman panitia sih menurut saya. Pertama, mungkin yang paling perlu dievaluasi itu koordinasi. Menurut saya sih masih kurang koordinasinya. Kadang ada yang nggak tahu tugasnya, terus datangnya terlambat. Itu sih yang membuat terkadang hasil kurang maksimal itu di koordinasi. Menurut saya sih itu untuk teman-teman panitia. Kalau untuk teman-teman peserta, ya tetap sih masalah klise, masalah lawas, keseriusan mengikuti materi itu masih menurut saya kurang. Gitu. Insiden itu ya termasuk sebetulnya, cuman yang lebih secara umum itu memang keseriusan mengikuti materi. Menurut saya antusiasme itu perlu kita tingkatkan untuk ke depan supaya menghargai materi, itu yang pertama. Terus kemudian supaya ilmu itu juga bisa benar-benar masuk ke diri kita, kan kita perlu antusiasme gitu. Terus kami juga perlu mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada pengurus cabang Kabupaten Madiun, baik itu IPNU maupun IPPNU, karena kami mengakui bahwa koordinasi yang kami lakukan untuk persiapan Makesta itu kurang, sangat kurang, dan boleh kalau mengatakan sangat buruk, boleh silahkan. Kami mengakui bahwa itu benar-benar kekurangan yang sebaiknya, harusnya tidak dilakukan seperti itu. Koordinasi yang kurang mengakibatkan hasil yang kurang maksimal juga. Kami mengakui itu, sekali lagi kami mohon maaf. Dan mungkin berkali-kali kami juga perlu mohon maaf. Untuk ke depan insya Allah kami akan mencoba untuk tidak mengulangi yang seperti itu lagi. Mungkin itu evaluasi yang dapat saya sampaikan. Poinnya mungkin itu. Monggo kalau jangan mau menambahkan. Kalau dari saya mewakili semua pengurus BAC Kecamatan Jelopo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di kegiatan Makesta ini ada kesalahan apapun yang tidak berkenan di seluruh pihak. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bincang-bincang IPNU IPPNU Kecamatan Jelopo cukup sekian. Kita beri salam sama-sama rekan Saiful. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, berjuang, bertakwa. Salam.